Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Pembelajaran 3 kita sampai pada halaman 112. Untuk pembahasan yang lain ada di sini. Ini adalah playlist. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Oke. Pencak silat adalah warisan budaya Nusantara yang telah mendunia. Ya. Go internasional, go global. Ayo kita tunjukkan rasa cinta tanah air dengan memelajari pencak silat. Ya. Hari ini siswa kelas 6 akan melanjutkan pelajaran pencak silat. Sambil menunggu jam pelajaran dimulai, mereka berdiskusi tentang kejuaraan pencak silat yang diselenggarakan di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah pada tahun 2010 yang dihadiri sekitar 30 negara. Itu bukti bahwa pencak silat sudah mendunia. Bukan hanya negara Indonesia yang mempelajari pencak silat, tapi ada 30 negara lain paling tidak yang mempelajari pencak silat secara serius, ya, sehingga layak untuk ikut kejuaraan. Ayo mencoba. Kamu telah mempelajari 4 gerakan dasar dalam pencak silat, yaitu pola langkah, sikap pasang, pukulan, tangkisan. Sekarang mari kita pelajari lebih dalam lagi tentang sikap pasang. Sikap pasang adalah suatu sikap siaga untuk melakukan pembelaan atau serangan yang berpola dan dilakukan pada awal serta akhir rangkaian gerakan. Sikap pasang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: sikap kuda-kuda, sikap tubuh, sikap lengan. Sikap pasang merupakan hal yang penting dalam permainan dan pertandingan. Kuda-kuda itu kakinya, ya, sikap kakinya, posisi kaki, ya, sebagai kayak fondasi kita berdiri. Sikap pasang merupakan hal yang penting dalam permainan dan pertandingan pencak silat. Sikap pasang terdiri atas sikap pasang atas, sikap pasang tengah, dan sikap pasang bawah. Kita lihat di sini kuda-kuda depan sejajar, kuda-kuda depan berputar, kuda-kuda depan serong, ya. Kemudian ada kuda-kuda depan silang, ada kuda-kuda silang belakang, kuda-kuda tengah serong, kuda-kuda depan sejajar, dan kuda-kuda tengah sejajar. Ini adalah sikap pasang tengah. Sikap pasang dengan jongkok ke depan, sikap pasang dengan jongkok ke samping. Oke. Praktikkan ketika sikap pasang tersebut dengan panduan guru. Mengembangkan penggunaan energi alternatif adalah salah satu wujud sikap nyata cinta tanah air. Wah, Indonesia itu kaya dengan energi alternatif, ya. Teknologi hijau di era globalisasi. Apa itu teknologi hijau? Teknologi dan lingkungan merupakan dua hal penting, ya. Teknologi dan lingkungan merupakan dua hal penting dalam kegiatan manusia. Pada era globalisasi ini, kedua hal tersebut menjadi perhatian dan pembicaraan masyarakat dunia karena saling terkait dan menentukan keberlangsungan hidup manusia. Disadari atau tidak, kita sering mengabaikan masalah lingkungan. Persoalan lingkungan akibat proses teknologi sudah menjadi masalah yang mendunia, ya, masalah global. Teknologi hijau adalah salah satu jawaban untuk permasalahan ini. Teknologi hijau terus dibicarakan saat ini adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Ya, fakta membuktikan bla 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 ini kita isi nanti. Fakta membuktikan bahwa permasalahan lingkungan semakin lama semakin memburuk. Oleh sebab itu harus dicari cara untuk mengatasinya. Salah satunya mengembangkan teknologi ramah lingkungan. Lengkapi teks eksplanasi tersebut sehingga menjadi teks yang utuh. Oke. Jadi kalau teks eksplanasi adalah paragraf 1 pernyataan umumnya. Ini pernyataan umum. Dalam teks eksplanasi itu adalah isu yang ingin dikembangkan apa, yaitu teknologi dan lingkungan, dua hal penting. Kedua, di sini paragraf 2 menyatakan deret penjelas berisi fakta, pembuktian, proses dari masalah yang disajikan secara berurutan dan sistematis. Ya, kita mulai. Teknologi hijau adalah salah satu jawaban untuk permasalahan ini. Teknologi hijau harus terus dibicarakan saat ini adalah pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya, listrik
tenaga surya menghasilkan listrik langsung dari matahari. Listrik langsung dari matahari. Dan tidak mengeluarkan emisi gas karbon dioksida atau gas-gas lain yang menyebabkan global warming, sehingga tidak mengeluarkan emisi gas penyebab efek rumah kaca, ya, yang mengakibatkan global warming, yang mengakibatkan pemanasan global. Nah, seperti itu, ya. Kita tambahkan, pembangkit listrik tenaga surya menghasilkan listrik langsung dari matahari, sehingga tidak mengeluarkan emisi gas-gas penyebab efek rumah kaca yang pemanasan global, yang menyebabkan pemanasan global, yang memicu pemanasan global, yang memicu pemanasan global atau global warming, ya. Nah, jadi lebih ramah lingkungan. Fakta membuktikan bahwa permasalahan lingkungan semakin lama semakin memburuk. Oleh sebab itu harus dicari cara untuk mengatasinya, salah satunya dengan mengembangkan teknologi ramah lingkungan. Ya, para ketika simpulan dan pesan-kesan penulis tentang topik tersebut, kamu dapat menggunakan informasi dari teks eksplanasi pada pembelajaran 1 sebagai sumber informasi. Perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat adjektif pada tulisanmu. Nah, ini untuk apa ini? Atau ini untuk melanjutkan, ya. Jadi titik-titiknya sedikit bisa kita lanjutkan. Ini kan informasinya mungkin kalau kurang panjang bisa dilanjutkan di sini. Perhatikan penggunaan kosakata baku efektif pada tulisanmu. Ya, ini akan saya lanjutkan beberapa kalimat lagi, ya. Pembangkit listrik tenaga surya menghasilkan listrik langsung dari matahari sehingga tidak mengeluarkan emisi gas-gas penyebab efek rumah kaca yang memicu pemanasan global, ya, sehingga sumber energi sinar matahari ini, ya, surya, sehingga, ya, PLTS pembangkit listrik tenaga surya, ya, dianggap sebagai teknologi yang ramah lingkungan, ya, sehingga PLTS adalah teknologi yang ramah lingkungan, ya. Teknologi ini cocok, ya, di Indonesia sebagai negara tropis yang kaya akan sinar matahari, ya. Untuk negara Indonesia, karena, ya, sebagai negara tropis, ya, sinar matahari bersinar dengan intensitas besar sepanjang tahun. Bersinar dengan intensitas besar sepanjang tahun. Nah, seperti itu, ya. Oke, rasanya cukup. Kita lanjutkan. Nah, sekarang mengapa kita tidak mencoba untuk membuat kompor tenaga surya? Bukankah negara kita cukup merata limpahan sinar mataharinya? Meskipun tidak bisa menggantikan sepenuhnya energi minyak dan gas bumi, setidaknya bisa menghemat dan mengurangi konsumsi minyak atau gas. Lakukan percobaan ini dalam kelompok besar, diskusikan dan buat kesepakatan tentang pembagian tugasnya. Siapkan alat dan bahan secara mandiri dan bekerjasamalah dengan semua anggota kelompok, tentunya dengan kerjasama yang baik
dan sikap saling menghargai akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Perhatikan langkah-langkah berikut kompor sederhana tenaga surya. Alat dan bahan, dua kotak berwarna kayu atau triplex yang berbeda ukuran dengan selisih sekitar 1 inci pada setiap sisinya. Ya, sekali lagi, dua kotak berbahan kayu atau triplex yang berbeda ukuran dengan selisih sekitar 1 inci di setiap sisinya. Koran atau sobekan kertas, kertas konstruksi warna hitam, ya, 4 lembar kardus, pisau cutter tebal, pembungkus makanan atau aluminium atau plat logam, aluminium foil bisa juga digunakan tetapi akan cepat kotor dan harus sering diganti. Plester atau perekat karet, ya, 8 buah tangkai penyangga pilihan, ya, lem tahan panas yang kuat dan daya rekatnya pilihan. Langkah-langkah kerja, tempatkan kotak kecil dalam kotak yang lebih besar. Ya, istilah celah kosong di antara kedua kotak tersebut dengan sobekan kertas atau koran, fungsinya sebagai penyekat atau penahan panas, isolator panas maksudnya, ya. Sebagai isolator panas. Mohon maaf Pak, tunggu dulu. Ya, Capitnya mana? Capit. ada di tempat piring mungkin. Pak, piring, tapi kok nggak ada? Tanya Mama tolong dibantu. Oke, kita lanjutkan lagi. Langkah-langkah kerja. Tempatkan kotak kecil dalam kotak yang lebih besar. Isilah celah kosong di antara kedua kotak tersebut dengan sobekan kertas atau koran, fungsinya sebagai penyekat atau penahan panas, ya, atau isolator. Alasi sisi bagian dalam kotak kecil dengan kertas konstruksi hitam. Hal ini akan menambah tingkat panas kotak karena sifat warna hitam adalah menyerap panas, ya. Sifat warna hitam menyerap panas. Oke. Lapisi 4 buah karton dengan bahan pemantul cahaya matahari yang terbuat dari plat aluminium. Pastikan tidak ada lapisan pemantul yang terlipat atau berkerut. Beri plester atau perekat karet pada pinggir setiap plat tersebut agar merekat dengan kuat pada karton. Ya, seperti ini. Nah, pasanglah setiap pemantul sinar surya tersebut pada sisi bagian atas kotak dengan sudut kemiringan sekitar 45 derajat. Gunakan tangki penyangga di bagian bawah setiap plat pemantul agar posisinya stabil. Pastikan bagian sudah terpasang kuat dan tahan terhadap terpaan angin. Taruhlah panci makanan dalam kotak tempat oven tenaga surya di tempat yang terpapar cahaya matahari langsung waktu terik siang hari. Ujilah kompor tenaga surya buatan kalian, tuliskan laporan hasil percobaan, ya. Nah, ini panci ini bisa taruhlah panci makanan dalam kontak, ya, maka panci akan panas nanti, ya. Diisi sedikit air biar airnya juga panas. Sebutkan 3 hal yang kamu pelajari hari ini. Kita mempelajari tentang gerakan dasar pencak silat. Kita juga telah belajar teks eksplanasi. Ya, di sini tadi kita belajar tentang teks eksplanasi. Oh, mana tadi? Nah, ini, ya, teks eksplanasi. Kita belajar tentang teks eksplanasi. Ya, kita juga belajar membuat kompor surya sederhana. Nah, nilai apa yang dapat kamu petik dari pembelajaran ini? Mencintai produk dalam negeri, ya, produk dalam negeri yaitu pencak silat, ya, dalam negeri atau budaya dalam negeri, ya, mencari sumber energi alternatif, ya, menggunakan sumber energi alternatif,
Ya, apa manfaat pembelajaran hari ini bagi kehidupanmu? Ya, ya berpengalaman memahami teks eksplanasi ya. Paling tidak ada dua hal, memahami teks eksplanasi, mencoba sumber energi alternatif. Oke, apa yang kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari sehubungan dengan pembelajaran hari ini? Yang kita lakukan ya, kita akan mencoba ya mencari banyak informasi tentang sumber energi alternatif. Berbagai informasi terkait sumber energi alternatif. Banyak sekali, Indonesia sangat kaya dengan sumber energi alternatif ini. Ya, ceritakan kepada orang tuamu tentang pembangkit listrik tenaga surya. Minta saran dan komentar mereka tentang penjelasanmu. Kita akan lanjutkan lagi nanti di video berikutnya untuk pembelajaran 4. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.